Selamat malam semuanya rekan-rekan mahasiswa. Kali ini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan data Vaskes BPJS 2019 yang yang masing-masing ada datanya, yaitu ada rumah sakit, puskesmas, dokter praktik perorangan, dokter gigi, klinik utama, klinik pratama, dan apotek. Jadi kelompok 6 ini kami kurang lebih ada 5 orang, yaitu saya sendiri Riko Susanto, dan ada Mas Hendru, Mas Bentar, Mas Rio Evan, dan Mas Arif Ramdhani. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman-teman. Oke, ya jadi di bagian data master ini datanya diambil dari data Vaskes BPJS 2019. Bisa kita lihat contoh datanya seperti ini. Ada beberapa kolom dan yang kita ambil adalah kolom provinsi dan tipe Vaskes. Nah, untuk mengambil tipe Vaskes ini, saya melakukan unique data pada sel E2 hingga 29.158 data. Dan didapat seperti ini: rumah sakit, puskesmas, dokter praktik perorangan, dokter gigi, klinik utama, klinik pratama, dan apotek. Dan untuk provinsinya sendiri saya juga memakai rumus unik yang diacu pada kolom provinsi di sini. Dan didapat ada 34 provinsi. Oke, setelah itu di bagian data ini saya ambil menggunakan rumus CON IFS yang artinya akan dihitung jika datanya, data provinsinya sesuai dan data tipe vaskesnya sesuai. Contohnya di sini Nanggaro Aceh dan rumah sakit di Provinsi Nanggaro Aceh Darussalam. Di sini ada 64 rumah sakit dan begitu juga yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke ukuran pemusatan data. Di bagian mean ini saya menghitung dengan rumus average dari C3 hingga C36 dan seterusnya. Di bagian median saya menggunakan rumus median dari range yang sama dengan range average atau mean. Kemudian di bagian modus di sini saya menggunakan if error. Jadi jika modusnya memiliki semua nilai unik, maka akan dikembalikan dengan nilai minimum. Contohnya pada tabel pada data dokter gigi di sini, sorry, oke, antar yang ini dikat aja ya. Lanjut. Selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Di sini ada nilai maksimum, nilai minimum, range, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk rumusnya sendiri masing-masing saya menggunakan rumus max, kemudian menggunakan rumus min. Setelah itu menggunakan di bagian range mengurangi angka maksimum dengan minimum, dan di bagian kuartil di sini saya menggunakan rumus kuartil. Kemudian di sini ada kuartil numbernya, yaitu yang pertama, yang artinya kuartil pertama. Dan di sini yang kedua, yang artinya kuartil 2. Dan yang di sini kuartil 3 dengan angka 3. Oke. Selanjutnya di pada bagian sheet rumah sakit akan dijelaskan oleh rekan saya. Eh, Berikut mencari variasi data. Cara menghitungnya adalah dengan mengurangi total jumlah rumah sakit dengan data rata-rata jumlah rumah sakit dari data master. Ya. Eh, yang kedua kuadrat. Sedangkan di bagian kuadrat hanya mempangkatkan data dari hasil variasi data.
Eh, yang ketiga variansi. Eh, total kuadrat dibagi jumlah provinsi. Terus mencari standar deviasi. Caranya hanya mengakarkan data variansi. Selanjutnya dibacakan oleh Puskesmas, jawaban. Baik, Oh, ya. baik. Di sini juga sama dengan pengambilan variansi data itu hanya menghitung, menghitungnya dengan mengurangi total jumlah puskesmas dengan rata-rata puskesmas dari data master. Kemudian untuk mencari kuadratnya juga eh, un- dengan dibagikan kuadratnya hanya mempakatkan dari data hasil variansi data. Kemudian untuk baca totalnya hanya apa me- menambah menggunakan rumus sum dari E2 sampai E35. Kemudian untuk mencari variansinya dengan total kuadrat dibagi jumlah provinsi. Kemudian untuk mencari standar deviasinya hanya mengakarkan data variansi. Berikutnya bisa dijelaskan. Ya, di sini ada data dokter praktik perorangan. Yang pertama, untuk menghitung variasi data, cara menghitungnya yaitu dengan mengurangi total jumlah rumah sakit dengan data rata-rata di jumlah sakit dari data master. Yang kedua, kuadrat. Cara menghitung kuadrat yaitu hanya mempakatkan data dari hasil variasi data. Lalu yang ketiga, ada total. Total dihitung dengan rumus sum dan kolom E2 sampai E35. Untuk kolom variansi, cara menghitungnya dengan menggunakan count total kuadrat dibagi jumlah provinsi. Dan yang terakhir ada standar deviasi. Standar deviasi, cara menghitungnya hanya mengakarkan data variasi dengan rumus SQRT. Bisa dilanjut dengan Mas Riki. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian dokter gigi. Kurang lebih sama seperti sebelumnya, kayak variasi data, kita mengambil data dari data masker. Dari data master dengan dikurangi oleh dari masing-masing dokter gigi setiap provinsi. Dan untuk kuadrat, kurang lebih kita hanya memangkatkan saja dari setiap jumlah yang ada di variasi data. Selanjutnya, dari total ini kita menambahkan keseluruhan dari provinsi dari 1 sampai dari E1, E2 sampai E35, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Lalu variansi, untuk variasi kita menggunakan count. Rumus count yaitu dari C2 dibagi dibagi sampai C35. Nah, untuk standar variasi kita menghitungnya kurang lebih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, pakai rumus yaitu SQRT dengan
E37 yaitu di barisan variasi variasi data kuadrat. Nah, untuk klinik utama kurang lebih sama untuk variasi datanya kita ngambil dari data master. Cuman untuk bagian belakangnya aja yang beda menggunakan yaitu J39 karena di data master ini klinik utama berada di kolom J. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk variasinya kita pakai rumus yang sama yaitu dari yang data master dikurang dengan setiap provinsinya. Lalu untuk kuadratnya sama juga hanya di pemangkatan saja. Dan nextnya pun kurang lebih rumusnya pun sama dari total, variasi, sama standar. Kurang lebih seperti itu. Nextnya akan dijelaskan oleh Mas Arif. Oke. Selanjutnya di sini ada klinik Pratama. Di sini telah kita urut ya datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan di variasi data juga sama seperti sebelumnya. Kita mengambil data urut berikutnya di sini ada klinik Pratama. Seperti yang sama seperti yang sebelumnya ya. Kita mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian di bagian variasi data, menghitungnya dengan mengurangi data urut dengan rata-rata yang ada di data master. Di sini di sel H39 ya, sesuai dengan klinik pertama. Lalu untuk menghitung kuadratnya yaitu hanya mempangkatkan variasi data yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian total. Di bagian total ini kita hanya menggunakan sum dari semua total kuadrat. Selanjutnya di bagian variansi. Di bagian variansi ini kita membagikan total kuadrat dengan jumlah provinsi yang ada. Oke, dan selanjutnya di sini ada standar deviasi. Standar deviasi ini simpel ya, hanya mengakarkan data yang ada di variansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bentar. Ya, berikut ada data apotek. Yang pertama, cara menghitung variasi data. Cara menghitungnya yaitu dengan mengurangi total jumlah data apotek dengan data rata-rata jumlah apotek dari data master. Lalu ada tabel kuadrat. Tabel kuadrat cara menghitungnya hanya mempangkatkan data dari hasil variasi data. Lalu ada total. Cara menghitung total yaitu sama seperti sebelumnya menggunakan rumus sum kolom E2 sampai dengan E35. Lalu ada variansi. Variansi dihitung dengan rumus count dari kolom C2 sampai dengan C35 dengan total kuadrat dibagi dengan jumlah provinsi. Lalu terakhir ada standar deviasi. Standar deviasi cara menghitungnya hanya dengan mengakarkan data variansi dengan rumus SQRT. Oke. Setelah data di Excel kita presentasikan, kita akan masuk ke dalam Jupyter Notebook ya, untuk penghitungan data menggunakan Python ya. Nah, di yang pertama ini kita menggunakan 3 modul. Yang pertama yaitu modul Pandas, modul NumPy, dan modul Matplotlib. Oke. Kemudian kita baca datanya terlebih dahulu menggunakan function read CSV, kemudian kita masukkan nama datanya,
data Vaskes BPJS.CSV. Cuma kalau misalkan datanya Excel, di sini akan menjadi read Excel ya. Selanjutnya dari data Vaskes BPJS ini kita grouping ya, yaitu tipe Vaskes dan provinsi. Selanjutnya dihitung menggunakan size dan jika datanya kosong maka akan diisi dengan angka 0. Setelah itu kita tampilkan dan tampilannya seperti ini. Di sini bisa kita cocokkan dengan data yang Excel tadi ya. Di sini apotek 52, dokter gigi 89, dokter praktik perorangan 12 di Provinsi Bali. Sekarang kita cocokkan di Bali, apoteknya 52, dokter praktik perorangannya 12, dokter giginya 89. Ya, sesuai ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Di sini kita juga menghitung jumlah data Vaskes per provinsi dan jumlah data Vaskes keseluruhan yang ada di Indonesia menggunakan function sum. Kemudian kita tampilkan datanya menggunakan print dan hasilnya seperti ini. Untuk jumlah data Vaskes per provinsi, pada Provinsi Bali berjumlah 765 Vaskes dan Banten 913. Dan untuk yang keseluruhan di sini apotek berjumlah 2.982, dokter gigi berjumlah 1.410. Bisa kita cocokkan datanya. Pertama kita cocokkan yang ini terlebih dahulu. Bali 765. Bali di sini total paskes ya 765. Dan untuk yang apotek tadi berjumlah 2.982 sudah sesuai. Oke. Selanjutnya di sini ada perhitungan rata-rata. Di sini kami menggunakan function MEAN dan hasilnya seperti ini. Kita ambil dua sampel apotek dengan rata-ratanya 87,70 dan dokter gigi rata-ratanya 41,47. Kita cocokkan dengan data Excel. Apotek 87,71 dan tadi ada dokter gigi dengan 41,47. Ya, sudah sesuai ya. Di sini hanya ada pembulatan saja, jadi menjadi 71. Kemudian berikutnya ada median. Kita menggunakan function median juga dari variabel hasil yang telah kita grouping. Sini. Dan hasilnya seperti ini. Kita ambil dua sampel lagi. Yang pertama rumah sakit dan yang kedua puskesmas. 42 dan 211. 42 dan 211 sudah sesuai datanya. Kemudian pada bagian modus kita menggunakan function mode dan kita juga tambahkan function ilog. Di sini ilog di sini untuk mencari data tunggal dari sebuah modus. Dan datanya seperti ini. Bisa dilihat apotek ada 15, dokter gigi 16. Kita cocokkan datanya. Apotek rata modus ya. Apotek 16 dan dokter gigi 16. Nah, kenapa di sini agak berbeda sedikit? Karena di sini ada dua angka yang jumlah kemunculannya sama, yaitu 15 dan 16. Jadi sepertinya agak sedikit ambigu ya bagi Excel ini. Kemudian di sini ada nilai maksimum. Di sini untuk nilai maksimum kami menggunakan hasil .max
menggunakan function max ya untuk nilainya, dan untuk mencari provinsi dengan nilai tertinggi kita menggunakan IDX max. Kemudian kita print datanya. Di sini pada apotek pemenangnya adalah Jawa Timur dengan jumlah apotek 506 apotek, dan dokter gigi 304 di Jawa Tengah. Kemudian kita cocokkan di sini tadi apotek 506 Jawa Timur ya. Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Timur apotek 506 dan Jawa Tengah dokter gigi di angka 304. Oke, kita lanjut ke nilai minimum. Sama seperti maksimum ya, kita hanya mengganti max dengan min. Di sini hasilnya kita lihat Kalimantan Utara dengan jumlah apotek paling sedikit, yaitu 15 apotek, dan pada dokter gigi dipegang oleh DKI Jakarta dengan 6 dokter gigi. Bisa kita cocokkan lagi apotek di Kalimantan Utara 15 dan dokter gigi di DKI Jakarta 6. Oke, data sudah sesuai. Kemudian untuk menghitung range atau selisih antara nilai maksimum dan minimum, kita hanya mengurangi saja ya dari hasil yang sudah kita jelaskan tadi. Dan di sini selisihnya apotek 491, tergigi 298. Bisa kita cocokkan datanya. Apotek dan dokter gigi range-nya 91 dan 298. Selanjutnya di sini ada kuartil. Di bagian kuartil ini kita menggunakan function kuantil dengan argumen pada kuartil 1 yaitu 0,25, kuartil 2 0,5, dan kuartil 3 0,75. Dan hasilnya seperti ini. Pada rumah sakit berjumlah 23,5. Kemudian di kuartil 2 pada rumah sakit berjumlah 42, 2, dan kuartil 3 pada rumah sakit berjumlah 63,75. Kita cocokkan lagi. 23,5, 42, 63,75. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada bagian rumah sakit. Data berikut data frame rumah sakit yang sama dengan hasil memilih hanya kolom rumah sakit dari data frame hasil dan menyimpannya ke dalam data frame baru bernama DFRS. Yang kedua ada data frame variasi, menghitung rata-rata min dari kolom rumah sakit dalam data frame hasil. Yang ketiga kuadrat, mengkuadratkan setiap hasil setiap nilai dalam kolom variasi dan menyimpan hasilnya dalam kolom baru bernama kuadrat. Eh, Berikut total kuadrat, menghitung jumlah total dari semua nilai dalam kolom kuadrat dengan rumus sum. Selanjutnya
variansi, eh, menghitung variansi dengan membagi total kuadrat dengan jumlah data. Eh, Selanjutnya standar deviasi, menghitung standar deviasi dengan mengambil akar kuadrat dari variansi log digunakan untuk mengambil nilai skalar dari series variansi. Sekarang kita cocokkan variasi eh, 59 sekian-sekian dengan data masternya. Ya, data masternya sama. Selanjutnya yang kuadrat 3.498 sekian-sekian kita cocokkan dengan data masternya. Sama. Kemudian Kemudian total kuadrat rumah sakit 185 sekian-sekian. Iya, sama sesuai dengan data masternya. iya di situ. Itu. Selanjutnya data variansinya 5.144 sekian-sekian. Ya sama sesuai dari data Excel-nya. Selanjutnya standar deviasi 73 sekian-sekian. Iya, sama sesuai sama data masternya. Berikut ada data dokter praktik perorangan. Pertama, dokter praktik perorangan kolomnya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan data scanning. Lalu yang kedua, di kolom variasi, pengurangan antara setiap nilai kolom dokter praktik perorangan dengan rata-rata atau mean dari kolom dokter praktik perorangan di data frame hasil. Baris ketiga ada kuadrat yang merupakan kuadrat dari nilai-nilai di kolom variasi. Baris keempat yaitu menampilkan data frame yang memiliki 3 kolom dokter praktik perorangan, variasi, dan kuadrat. Baris kelimanya yaitu total kuadrat dengan menghitung jumlah atau dengan rumus sum dari semua nilai kolom di kuadrat. Selanjutnya ada variansi. Menghitung variansi, Belum selesai. tidak dengan membagi total kuadrat dengan jumlah data atau count dari data frame. Lalu ada standar deviasi. Menghitung standar deviasi dengan cara mengambil akar kuadrat dari nilai variansi. Lalu ada baris ke-8 itu ada print untuk menampilkan hasil dari total kuadrat. Ya, bisa dilanjut. Sekarang ada hasil data dari dokter praktik perorangan. Sini saya akan menyocokkan hasil variasi, yaitu min 13 sekian-sekian. Jangan cocokkan di Excel. Nah, berikut variasi datanya di Excel. Cocok ya. Lalu ada kuadratnya.
Di sini kuadrat 183, sekian sekian dan akan cocokkan di data Excel dan cocok datanya. Di sini ada total kuadrat yaitu 5.520 sekian sekian dan dicocokkan dan cocok datanya. Lalu ada data variansi dengan angka 162, sekian sekian dan dicocokkan dan datanya cocok. Yang terakhir ada standar deviasi dengan angka 12, sekian sekian dan akan cocokkan dan datanya sesuai. Ya, bisa dilanjut oleh rekan selanjutnya. Baik, di sini ada ada codingan puskesmas. Pada baris pertama ini kita mengambil data dari kolom puskesmas, kemudian diurutkan secara ascending dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian ada di sini kita menghitung variasi, yaitu selisih antara setiap nilai pada kolom puskesmas dengan nilai rata-rata dari kolom puskesmas. Kemudian eh, ada kita variasi yang sudah dihitung, kemudian dikuadratkan untuk mendapatkan kuadrat variasi. Nilai ini disimpan di kolom yang bernama kuadrat. Kemudian di sini kita pada baris 5, pada baris ini semua nilai kuadrat variasi dijumlahkan untuk mendapatkan total kuadrat dari variasi tersebut. Kemudian baris ke-6, variasi dihitung dengan membagi total kuadrat dengan jumlah data pada jumlah baris dalam data frame. Kemudian ada baris ke-7 ini dihitung sebagai akar kuadrat dari variansi menggunakan NP SQRT. Kemudian ada print mencetak total kuadrat puskesmas. Ya, kita cocokkan datanya di Kepulauan Riau, variansi 213 sekian-sekian. Kita cocokkan Kepulauan Riau 213 sekian, cocok. Kemudian di data kuadratnya 45607 sekian-sekian kita cocokkan sesuai. Kemudian totalnya 169 sekian-sekian. Dan cocokkan ke datanya sesuai sama. Begitu juga variansi 5786 sama sesuai. Kemudian standar deviasi juga 240 sekian-sekian sesuai. Baik, selanjutnya bisa Oke. Selanjutnya di sini ada dokter gigi, sama seperti yang dijelaskan teman-teman saya sebelumnya ya. Dari dokter gigi ini diambil dari data frame hasil dan melakukan dokter gigi, kemudian diurutkan secara ascending. Selanjutnya kita tambahkan kolom variasi dengan nilainya, yaitu dengan menghitung data dikurangi rata-rata yang ada di data frame hasil. Selanjutnya di sini ada kuadrat, yaitu dengan mempangkatkan data yang ada di variasi. Di bagian print DFDJ ini kita hanya menampilkan data frame yang telah kita hitung sebelumnya. Selanjutnya di sini ada total kuadrat.
Di bagian total kuadrat ini, yaitu kita hanya menjumlahkan hasil pada kolom kuadrat dengan function sum. Di bagian variansi, menghitungnya dengan total kuadrat dibagi dengan jumlah data frame yang ada. Selanjutnya pada standar deviansi, di sini kita menggunakan NumPy dan function sqrt atau square root untuk data variansi. Dan ilog0 ini untuk mencari data skalar ya, seperti yang disebutkan Mas Hendro sebelumnya. Kemudian kita tampilkan dan hasil datanya seperti ini. Kita cocokkan pada bagian Papua Barat. Di variasi di sini bernilai min 27,47. Kita cocokkan datanya. Papua Barat min 27,47 sudah cocok. Selanjutnya di bagian kuadratnya 754,63 sudah cocok juga ya. Dan di bagian total kuadratnya di sini bernilai 118.760,47. Sini sesuai juga. Dan kemudian variansinya 3.492, sekian. Di sini juga cocok. Dan yang terakhir standar deviasi 59, sekian. Dan di sini juga cocok. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Klinik utama nih ya Bang ya. Ya, klinik utama. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian klinik utama. Di barisan pertama ya itu mengambil kolom dari klinik utama dan mengurutkannya secara dari yang kecil sampai yang terbesar. Dan untuk barisan selanjutnya, di sini dilakukan pengurangan antara setiap nilai di kolom klinik utama dengan rata-rata di kolom klinik dengan keseluruhan dari kolom tersebut. Dan untuk barisan kuadrat, yaitu bagian ini ya mengkuadratkan nilai-nilai variasi dari kolom variasi. Tujuannya adalah untuk menghindari nilai negatif saat menghitung variasi nanti. Dan barisan keempat yaitu mencetak hanya menampilkan data yang ada di kolom klinik utama. Nah, untuk selanjutnya seperti yang sebelum-sebelumnya menggunakan rumus sum, kon dan yang lain-lain. Lalu kita cocokkan untuk data-datanya yaitu dari klinik utama Kepulauan Riau yaitu 15. Kita cek untuk data Excelnya apakah sama. Kepulauan Riau kurang lebih sama ya 15. Dan untuk variasinya minus 143,08. Kita cek data Excelnya masih sama dan untuk kuadratnya kita cek lagi 20.474,24. Kita cek lagi data Excelnya dan di sini masih sama juga ya. Lalu kita next ke penjumlahannya yaitu untuk total kuadratnya yaitu sebesar 171.778.000 sekian. Kita cek apakah. Nah, masih sama untuk datanya di Excel dengan yang codingannya. Nextnya 52.304,78 sama juga untuk variasinya di Excelnya. Nextnya untuk standar deviasinya 228,70. Di Excelnya pun masih sama juga. Oke, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Ya, di sini ada data apotek sama sebelumnya yang sudah dijelaskan. Di kolom apotek, di kolom pertama apotek yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan rumus ascending. Yang kedua, ada kolom variasi. Kolom variasi menghitungnya yaitu dengan
dengan rata-rata nilai rata-rata atau mean dari kolom apotek di data frame hasil. Lalu ada baris kuadrat. Kuadrat cara menghitungnya yaitu dari nilai kolom variasi yang dikuadratkan. Lalu ada baris keempat yaitu untuk mencetak data frame variasi dan kuadrat dan apotek. Lalu ada total kuadrat. Menjumlahkan semua nilai di kolom kuadrat dan menyimpannya di variabel total kuadrat. Lalu ada data variansi. Variansi yaitu cara menghitungnya dengan membagi nilai total kuadrat dengan jumlah di data frame apotek menggunakan rumus count. Di sini ya. Lalu ada standar deviasi. Cara menghitungnya yaitu dengan mengambil akar kuadrat dari variansi. Dan di sini untuk codingan untuk menampilkan hasil. Dan kita akan cocokkan data di sini dengan data di Excel. Di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan data apotek 15 dan variasi 72, sekian-sekian. Dan akan kita cocokkan. Dan datanya cocok. Lalu ada kolom kuadrat dengan 5.286, sekian. Dan datanya cocok. Lalu total kuadrat dari kolom apotek. Dan hasilnya sama ya. Lalu ada variansi. Lalu ada standar deviasi. Dan kita cocokkan. Dan datanya cocok. Sesuai. Oke. Dan akan dilanjut. Oke, selanjutnya di sini kita akan menampilkan data grafik dengan diagram batang ya. Di sini kami menghitung jumlah total vaskes berdasarkan tipe vaskes. Yang pertama kita membuat variabel total per tipe vaskes dengan menjumlahkan data frame hasil. Selanjutnya kita buat grafiknya seperti ini. Oke. Dan selanjutnya kita beri nama jumlah total berdasarkan tipe vaskes untuk judul grafiknya. Dan di bagian label X kita masukkan tipe vaskes dan label Y kita masukkan jumlah total. Bisa dilihat datanya seperti ini. Di yang tertinggi yaitu ada di puskesmas dan yang kedua ada di klinik Pratama. Dan urutan ketiga ada di klinik utama. Kita lanjut ke grafik yang selanjutnya, yaitu jumlah total berdasarkan provinsi. Untuk codingannya masih sama ya, hanya membedakan argumen pada sumnya. Di sini kita menggunakan axis 1, yang lainnya masih sama semua. Dan di sini bisa kita lihat jumlah antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ini beda tipis ya. Di sini masih lebih tinggi Jawa Tengah. Dan kemudian disusul oleh Jawa Barat. Dan selanjutnya di peringkat ketiga ada Jawa Timur. Oke, baik. Eh, saya berikan lagi ke Mas Hendro untuk penutupan.
Ya, Rip, terima kasih. Sekian dari kelompok 6 presentasi hari ini tentang data Vaskes BPJS Indonesia. Kami akhiri. Selamat malam. Ya, Selamat malam. ya, Selamat malam. Malam, Mas. Terima kasih. ya.